Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadan nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan manusia dan yang mematikan manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha atas segala-galanya. Ta'izzu wa tuzillu. Allah yang memuliakan manusia dan yang menghinakan manusia. Allah wasi'ul maghfirah, yang ampunannya lebih luas daripada marah murkanya. Wala'alana minasyakirin, dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita, Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai, yang bisa, yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, siapapun mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap lahirnya kita peringati maulidnya, hari kelahirannya, bukan hanya sebagai seremonial, tapi bagaimana kita mengambil iktibar, hikmah, pelajaran dari Nabi dilahirkan sampai Nabi meninggal dunia. Kita patut Bapak Ibu bangga menjadi umat Nabi Muhammad, dan wajib malahan bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus bangga? Banyak alasannya. Kenapa kita harus gembira menjadi umat Nabi Muhammad? Banyak sekali alasannya. Ada satu hadis, kalau kita perhatikan, kalau kita hayati hadis ini Pak, luar biasa. Apa kata Nabi? Nahnul akhirun bal nahnul awwaluna fil hisab. La yadkhulul jannah minal anbiya wal malaikah wan nasu min qablikum qabla ayyadkhula ummatil jannah. Apa kata Nabi? Makasih Mas.
nahnul akhirun bal nahnul awwaluna fil hisab. Nabi bilang, kami memang umat yang terakhir, kami umat di akhir zaman. Badannya tidak tinggi seperti Nabi Adam, seperti nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat mereka. Kami umat yang terakhir, umur kami tidak sepanjang umur nabi-nabi sebelum kami dan umat-umat sebelum kami. Nabi Adam, ada yang mengatakan alfusanah, 1000 tahun, ada yang mengatakan tis'u mi'atin wasamanina sanah, 980 tahun umurnya, tingginya puluhan meter, ada yang bilang 160 meter. Kalau kita ke Jeddah Bapak Ibu, di sana ada kuburan Siti Hawa, ibu kita, bunda kita, cikal bakalnya manusia dari Siti Hawa. Panjang kuburannya di Jeddah itu 80 meter Bapak Ibu. Itu istri Nabi Adam. Kalau istrinya saja 80 meter, apalagi suaminya. Nahnul akhirun, umur kami memang tidak seperti umur nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Hud, Idris, Nuh, Sulaiman dan lain-lain sebagainya. Umur umat kami juga tidak seperti umur umat-umat nabi-nabi terdahulu yang panjang ratusan tahun. Postur tubuh kami tidak seperti postur tubuh para nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu yang gagah, kekar. Nahnul akhirun, kami umat terakhir yang umur kami tidak lama. Yasdadu qalilan aw yanqus qalilan. Terkadang umur kami lebih 70, 80, mungkin ada yang 90 tahun, lebih sedikit atau kurang sedikit, kata Nabi. Bal nahnul awwalun, tapi kami adalah orang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua antri Bapak Ibu, semua antri di belakang kita. Lalu Nabi berkata, la yadkhulul jannah, belum masuk ke dalam surga. Ini kalimat hadis yang indah Pak, kabar gembira untuk kita. La yadkhulul jannah, belum masuk ke dalam surga, kata Nabi, minal anbiya, para nabi belum masuk ke surga. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, terus sampai Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, ratusan ribu nabi Allah mengutus para nabi Pak. Bukan hanya 25 adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, tapi yang Allah kirim banyak. La yadkhulul jannah minal anbiya, para nabi belum masuk ke dalam surga, masih antri Pak. Itu Nabi Adam masih antri, masih nunggu. Sampai Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam masih nunggu untuk masuk dalam surga. Walal malaikah, dan malaikat juga belum masuk dalam surga Pak. Sayyidul malaikah Ruhul Amin, Jibril alaihissalam, dan malaikat-malaikat yang lain yang pada hari akhir itu tidak bertugas, itu masih nunggu Pak. Yatasaffuh, berbaris, sufufan tawilan, berbaris dengan barisan yang panjang. Wal ummatu min qablikum, dan umat-umat sebelum kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka belum masuk surga, masih antri Pak. Mereka masih antri panjang. Bayangkan berapa manusia yang sudah Allah utus di permukaan bumi ini, yang lahir, yang ada Pak, bukan jutaan, bukan miliaran, mungkin triliunan manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi yang Allah utus untuk mereka. Mereka belum masuk surga, nabinya belum masuk surga, malaikat belum masuk surga. Umat-umat nabi terdahulu yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi yang belum masuk surga. Qabla ayyadkhula ummatil jannah. Apa kata Nabi? Sebelum umatku semuanya masuk ke dalam surga. Sebelum umatku semuanya masuk ke dalam surga Pak.
Ini janji Nabi, Pak. Wa hadza haqqun. Enggak pakai bohong-bohong, Pak. Ini ucapan Nabi, ini janji Nabi yang akan kita buktikan nanti. Ustaz, jadi para nabi, malaikat dan umat terdahulu yang beriman belum masuk surga, nunggu umat Nabi Muhammad orang Islam masuk surga? Iya. Kan orang Islam ada yang langsung masuk surga, ada yang di neraka. Nunggu, Pak. Nunggu. Bapak Ibu, dalam hadis Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yub'atsunan nas wa yaqumunan nas wa yuhasabunan nas, ba'dhum yadkhulunal jannah wa ba'dhum yadkhulunan nar wa yasjudu li rabbi faqal Rabb salim ummati ya Rabb salim ummati ya Rabb salim ummati. Ketika kiamat, Allah hadirkan kiamat, semuanya hancur. Tidak ada manusia yang hidup lagi di permukaan bumi. Yauma yub'atsunan nas yaumal ba'si. Manusia dibangkitkan, dibangunkan dari kuburannya masing-masing, wa yaqumuna ala kuburihim, dan berdiri di atas kuburannya masing-masing. La yanzuruna ba'duhum ba'dan wa la ya'rifu wa la ya'lamuna ba'duhum ba'dan wa la yatakallamuna ba'duhum ba'dan. Kita dibangkitkan dari alam kubur kita, Bapak Ibu, untuk menuju hari kebangkitan, menuju hari hisab. La yanzuruna ba'duhum ba'dan. Masing-masing dibangkitkan dari alam kuburnya, tidak melihat kiri saya siapa, kanan saya siapa, belakang saya siapa, depan saya siapa. Wala yatahaddatsun wala yatakallamuna ba'dhum ba'dan, dan enggak ada yang berbicara antara satu dengan yang lain. Kalau seandainya kuburan kita berdampingan, Bapak Ibu, saya tidak ngomong ke Bapak kita mau kemana, Bapak Ibu juga tidak ngomong ke saya kita mau dibawa kemana. Semuanya diam. Semuanya hanya tertunduk, semuanya hanya terfokus dengan amal saleh dan dosa yang dia kerjakan. Semuanya bertanya dalam hatinya masing-masing, kami mau dibawa kemana? Kami mau digiring kemana ya Rabb? Wa yakumuna yaumal hisab, dan ketika itu Allah tegakkan perhitungan untuk kita semua. Ba'duhum yadkhulunal jannah wa ba'duhum yadkhulunan nar. Sebagian Allah masukkan ke dalam surga, dan sebagian lagi Allah campakkan ke dalam neraka. Yang masuk ke surga enak, Bapak Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka, Pak. Tapi ini udah janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji, Pak. Yang masuk neraka itu yang membuat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabki bukaan syadidan. Ketika Nabi melihat, Nabi itu melihat, Pak, hari hisab itu seperti berdiri seperti ini, Pak. Itu Nabi ngelihat, itu umatku dihisab, umatku. Kenapa? Setiap umat Nabi Muhammad di dahinya ini bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda umat Islam, umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, Pak. Beda. Yang membedakan apanya? Min ru'usihim, dari kening kepalanya yang bercahaya, Pak. Walaupun mungkin dia banyak dosa, walaupun dia adalah ahlun nar, tapi di keningnya tetap bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi memperhatikan satu-satu. Nabi senyum bangga melihat umatnya masuk ke dalam surga. Ya Allah, Pak Haji Tirmizi masuk ke dalam surga, jemaah masuk ke dalam surga, ibu-ibu masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Wa yabki, Nabi, Bapak Ibu, mengerutkan keningnya, Pak. Nabi mengerutkan keningnya. Summa yabki bukaan,
Nabi meneteskan air matanya ketika melihat umatnya dimasukkan ke dalam neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Fayasjudun Nabi faqal fi sujudihi, ya Rabb salim ummati, ya Rabb salim ummati, ya Rabb salim ummati. Ketika Nabi melihat umatnya dicampakkan ke dalam neraka, Nabi sujud, Nabi berdoa dalam sujudnya, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Nabi nggak rela kita masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu. 3 kali Nabi berkata, ya Rabb salim ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Fa akhadha bitalabibihi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, engkau satu-satunya nabi yang bisa menyelamatkan umatmu, wa man tasya, dan siapapun yang engkau kehendakin. Engkau satu-satunya nabi yang bisa menyelamatkan umatmu dan siapapun yang kau kehendakin. Faqala salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li ahli nar, kepada penduduk neraka, Bapak Ibu. Faqala salatu wassalam li ahli nar, Nabi kita Nabi Muhammad berkata kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Hei kalian penduduk neraka, siapa di antara kalian yang umatku? Siapa di antara kalian yang umatku? Siapa di antara kalian yang umatku? Faqalu nahnu ummatuka ya Rasulullah, nahnu ummatuka ya Rasulullah, sallimna ya Rasulullah, sallimna ya Rasulullah. Ispa' lana ya Rasulullah, ispa' lana ya Rasulullah. Ada 2 hadis yang berkata, Bapak Ibu, ketika Nabi bertanya, wahai kalian penduduk neraka, siapa di antara kalian yang umatku? Yang pertama berkata, penduduk neraka berkata, kami umatmu ya Rasul, kami umatmu ya Rasul, selamatkan kami ya Rasul, selamatkan kami ya Rasul. Hadis yang kedua, Imam Ibnu Hibban berkata, kami umatmu ya Rasul, kami umatmu ya Rasul, ispa' lana ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu ya Rasul, berikan kami syafaatmu ya Rasul. Keselamatan di hari akhir itu karena dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhan Nabi, dipegang Pak, diambil oleh Nabi. Saya boleh minta 1 orang maju, Mas boleh maju? Iya, masih dong maju Mas. Saya kasih contoh. Hadis ini gimana Nabi megang Pak? Ketika Nabi berkata, aina ummati, mana umatku? Nabi narik, bukan tangan kita yang ditarik oleh Nabi Pak. Di dalam neraka misalkan, di dalam lubang itu Pak, bukan tangan kita yang ditarik oleh Nabi. Tangan tidak memiliki kekuatan. Ketika tangan yang ditarik bisa copot Pak. Nabi tidak narik kepala kita, tapi yang dipegang oleh Nabi, Bapak Ibu, yang dipegang oleh Nabi untuk menyelamatkan umatnya adalah pinggangnya. Penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad diselamatkan oleh Nabi dengan Nabi memegang pinggangnya Pak. Saya mau nanya, mana lebih kuat Bapak Ibu? Bapak gendong orang dengan pinggang atau tangan? Mana lebih kuat Pak? Pinggang Pak. Ini yang dikerjakan oleh Nabi, satu-satu dipegang pinggangnya, diangkat oleh Nabi. Duduk Mas. Saya nggak mukul Mas. Pinggang kita yang dipegang oleh Nabi Pak. Bukan tangan kita yang ditarik oleh Nabi, karena tangan tidak memiliki kekuatan. Bukan kaki kita yang ditarik oleh Nabi, karena kaki tidak memiliki kekuatan. Tapi yang dipegang oleh Nabi adalah pinggang kita, pinggang umatnya min ahlin nar. Pinggang yang dipegang oleh Nabi Pak. Nabi ambil satu-satu Pak. Nabi ambil satu-satu, Nabi selamatkan satu-satu. Kemana dibawa oleh Nabi? Kemana dibawa oleh Nabi Bapak Ibu? Ketika diselamatkan, kemana dibawa oleh Nabi?
Inna ma bainal jannati wan nari nahrun yuqalu nahrul hayat. Bapak, Ibu, di antara surga dan neraka, Pak. Surga, neraka itu ada telaga, ada sungai, Pak. Namanya Nahrul Hayat. Namanya Nahrul Hayat. Beda, Pak. Penduduk surga, mohon maaf lahir batin, Pak. Penduduk surga nggak ada yang kena asam urat, Pak. Nggak ada yang duduknya nyandar gara-gara asam urat. Penduduk surga, Pak, nggak ada yang ubanan. Ya. Ayahanda Pak Haji Tarmizi nggak ada uban dalam surga nanti, Pak. Penduduk surga nggak ada yang kulitnya keriput, Ibu. Semuanya muda, ibu-ibu antara 12, 13, 14, 15, 16, 17 tahun. Bapak-bapak antara umur berapa? 15, 16, 17, 18, 19, 21 tahun maksimal, Pak. Gagah. Penduduk neraka dibakar, diazab hitam, Bapak Ibu. Hitam, Pak. Ketika Nabi megang pinggang mereka, wajah mereka hitam. Saudaul wujuh. Saudaul wujuh. Wajahnya hitam, badannya hitam. Dipegang oleh Nabi, di mana ditaruh oleh Nabi? Ma bainal jannati wan nari nahrun yuqalu nahrul hayah. Di antara surga dan neraka ada sungai, ada telaga, namanya Nahrul Hayah. Namanya sungai kehidupan, telaga kehidupan. Penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai ini, dimasukkan dalam telaga ini, yang hitam legam, yang hangus, yang hancur, masuk dalam sumur ini, sungai ini, telaga ini, Nahrul Hayat. Lalu diangkat lagi oleh Nabi, yang hitam berubah jadi putih, Bapak Ibu. Sama seperti penduduk surga yang lain. Baru dimasukkan ke dalam surga, Pak. Jadi Nabi nolongnya nggak setengah-setengah, Pak. Bukan hanya nolong masuk, diselamatkan dari neraka, dengan hitam-hitam, masuk dalam surga. Enggak, dibersihkan dulu, Bapak Ibu. Dibersihkan dulu ini penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan dulu, Pak, dimandikan dulu. Lalu selesai dimandikan, segar dia, seperti penduduk surga dia. Baru Nabi pindahkan dia, dimasukkan dia ke dalam surga. Dan terus, Bapak, terus Nabi kerjakan ini, Bapak Ibu. Terus sampai al-akhir min ummatin Nabi, sampai orang terakhir dari umat Nabi Muhammad. La yusallun wala yazkurun wala yasumun. Orang ini enggak pernah sholat, orang ini enggak pernah berzikir, orang ini enggak pernah puasa, enggak pernah berbuat baik, tapi gara-gara dia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Islam, ketika dia hidup ada satu keyakinannya kepada Allah, Nabi selamatkan dia. Udah enggak ada lagi, Pak. Udah enggak ada lagi umat Nabi Muhammad orang Islam dalam neraka. Semuanya udah berada dalam surga, Bapak Ibu. Semuanya udah masuk ke dalam surga. Baru para nabi masuk ke dalam surga, Pak. Baru para nabi masuk ke dalam surga. Baru para malaikat masuk ke dalam surga. Baru umat-umat yang beriman kepada Allah, umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi yang Allah utus untuk mereka, masuk ke dalam surga. Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad, Pak? Ibu, enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Tapi jangan punya pikiran, udahlah kalau kayak gitu kita buat dosa aja, yang penting kan masuk surga, walaupun nanti mampir dulu dalam neraka. Ya. 1 hari neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Bayangkan. Jadi dikisahkan, Bapak Ibu, penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad itu nunggu-nunggu Nabi, Pak. Mana Nabi Muhammad? Ya Allah, udah gak kuat, ya Allah, diazab. Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Ya. Ada pelajaran yang punya korelasi, Pak.
apa? Umat Islam walaupun di hari hisab itu Allah tempatkan dia dalam neraka, di sana ada rasa persaudaraan Bapak Ibu. Nanya Pak, Nabi kita Nabi Muhammad mana? Kok nggak nolong kita? Nabi kita Nabi Muhammad kok lama kali? Padahal Nabi sujud kepada Allah minta agar kita bisa selamat Bapak Ibu. Semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban apapun Bapak Ibu, apapun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban dengan apapun, Pak. Minimal dengan diri kita sendiri. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika dimintakan pertanggungjawaban, hadis ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Pertanggungjawaban kita kepada Allah. Gimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Yang Allah wajibkan untuk kita, Pak. Minal Quran wal hadis sunnah nabawiyah. Dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hubungan horizontal kita kepada sesama manusia. Ini yang dimintakan pertanggungjawabannya, Pak. Al-muslim akul muslim la yazlimuhu. Orang Islam saudara bagi orang Islam. Dia tidak akan menzaliminya, dia tidak akan menyakitinnya. Sampai di neraka pun saling bertanya Bapak Ibu. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya nih penduduk neraka Pak, saling bertanya mana Nabi kita, buktikan Pak. Kalau kayak gitu kami masuk neraka dulu dong Ustaz. Nah, makanya jangan, udah percaya aja dengan hadis Nabi. Kalau kita mau buktikan susah Pak, jadi penduduk neraka kita. Itu nanya, mana Nabi Muhammad? Kita butuh Nabi Muhammad, kita butuh pertolongan Nabi Muhammad, kita butuh pertolongan Nabi Muhammad. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan Pak. Saya coba mengkorelasikan dengan kondisi kita umat Islam saat ini Pak. Ada satu pertanyaan yang Allah akan bertanya kepada kita, kepada siapa saja Pak. Tentang apa? An ikhwanikal mazlumin. Tentang saudara-saudara kamu, saudara-saudara kita yang terzalimin. Saya mencoba mengkorelasikannya dengan apa yang terjadi di Palestina, Bapak Ibu. Hadis ini coba kita korelasikan dengan apa yang terjadi. Kalau di Indonesia alhamdulillah aman, Pak. Ya. Sikut kiri, sikut kanan, hinaan, cacian, makian, amarah. Tidak sampai memutuskan silaturahim, Pak. Tapi coba kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita coba mengkorelasikannya. Hadis yang tadi dengan peristiwa yang terjadi di Palestina. Bapak Ibu, saya ditanya. Ketika saya ngisi Maulid Nabi di Polres Bintan, Pak. Tanggal 7 atau tanggal 8 itu. Saya ditanya, Ustadz, kenapa orang-orang Islam, kan itu banyak negara Islam, kok mereka malah tidak membantu orang-orang Palestina, Gaza? Kok orang Indonesia, Malaysia, Indonesia yang membantu, malah negara-negara Arab di sana tidak membantu? Bapak Ibu, pertanyaan ini yang akan ditanyakan oleh Allah nanti kepada kita, umat Islam, siapapun kita. Terlebih kepada mereka al-muslimun, orang-orang Islam yang berada di antara penduduk-penduduk Palestina, Uni Emirat Arab, Jazirah Arabiyah. Ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak membantu saudara kalian? Kenapa kalian tidak membantu saudara kalian? Kenapa kalian tidak membantu saudara kalian? Kenapa kalian terlena dengan dunia kalian? Kenapa kalian membiarkan saudara kalian terzalimin? Ya, kenapa kalian membiarkan saudara kalian teraniaya, dibunuh, diperkosa? Mana giroh kalian? Yang Allah pertanyakan Bapak Ibu adalah pertama rasa memiliki persaudaraan, rasa memiliki Pak. Makanya dalam Al-Quran kalau kita berbicara panggilan persaudaraan pasti Allah awali dengan kalimat
Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan hadis Nabi, pasti diawali dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Masalul mukminin, perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Nabi. Minimal Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa membantu nih, wah kita nggak bisa membantu gimana? Ya, minimal jangan mengolok-olok. Yang kedua, minimal kita bantu dengan doa. Uang tidak, dengan materi nggak bisa, dengan uang nggak bisa, dengan tenaga kita jihad di sana juga tidak mungkin. Dengan apa Pak? Doa. Doa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Salah satu isi doa kunut nazilah kan itu Pak. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Tolong para tentara-tentara Islam yang memperjuangkan tanah Palestina ya Allah. Kenapa kok Palestina yang disebut Bapak Ibu? Kiblat pertama umat Islam Pak. Kiblat pertama umat Islam. Di Mekah itu ada Masjid Kiblatain Pak. Masjid Kiblatain, kiblat pertama itu sekarang masjidnya 2 lantai, kiblat pertamanya di lantai 2 Pak. Ditutup, ditaruh di lantai 2, mimbar kiblat pertama Nabi, karena arahnya kemana? Masjidil Aqsa. Nabi sholat asar rakaat pertama masih arah ke Masjidil Aqsa Pak, di Palestina sana. Rakaat kedua masih ke Palestina, Masjidil Aqsa. Selesai tahiyat awal, Nabi naik, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu Allah. Muhammad, palingkan wajahmu, pawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Rakaat ketiga, keempat salat asar, arah Nabi dan para sahabat ke Masjidil Haram, Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Kiblat pertama, Pak. Kenapa Palestina harus diperjuangkan? Ya. Kenapa Palestina harus dibela? Awal Nabi Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa Pak, dan itu diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat kedua yang indah, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya Pak, yang kami berkahi sekelilingnya. Janji Allah Pak. Makna keberkahan ini keselamatan, makna keberkahan ini bantuan, pertolongan, makna keberkahan yang kami berkahi sekelilingnya, kami jaga, kami selamatkan, kami tolong, kami jaga. Kok Allah nggak langsung menghancurkan Israel? Kok Allah nggak langsung menghancurkan orang-orang Yahudi? Pertama, Allah kepingin ngelihat Pak, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Allah kepingin ngelihat ini, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Yang kedua, lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana Allah berkata, kami panjangkan umur kalian, hai Bani Israel, dan kalian umat terakhir yang akan kami binasakan. Kami berikan kalian kelebihan, fadalnahum. Kami berikan kalian kelebihan, kami berikan kalian kemuliaan, tapi kalian adalah umat terakhir yang akan kami binasakan, kata Allah. Allah kepingin ngelihat kita, Pak. Tolong ya Allah saudara-saudara kami ya Allah, mujahid-mujahid kami, mereka yang berjuang ya Allah. Allahumma ahlikil kafaroh, ya Allah hancurkan orang-orang kafir, hancurkan kekuatan orang-orang kafir, wal musyrikin,
dan orang-orang musyrik, wal yahudiyin, hancurkan kekuatan orang-orang Yahudi ya Allah, a'da ad-din, yang memusuhi engkau dan memusuhi agama Islam dan memusuhi umat Islam. Allahumma shattit samlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, sobek-sobek kekuatan mereka ya Allah. Sobek-sobek kekuatan mereka, sobek-sobek seluruh bala tentara mereka, peluru-peluru mereka, tank-tank baja mereka, pesawat-pesawat tempur mereka ya Allah. Wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum, dan goyangkan kekuatan mereka ya Allah. Tanamkan keraguan, goncangkan hati-hati mereka dengan ketakutan, keraguan terhadap umat Islam ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha atas segala-galanya ya Allah. Allahumma la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Panjang Pak, doa Nabi itu untuk orang-orang Islam yang terzalimin itu panjang Pak, terangkum dalam kunut nazilah. Apakah Nabi membaca kunut nazilah? Nabi baca Pak, Nabi baca kunut nazilah. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Terus nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum wasallallahu ala bla 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 bla, baru dibaca doa kunut nazilah setelah itu. Panjang. Dihafalkan. Bahkan Nabi bukan hanya ketika salat subuh aja baca kunut nazilah Pak. Fi kullis khamsi salawat. Salat 5 waktu Nabi baca kunut nazilah. Zuhur bahkan Nabi baca kunut nazilah. Asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu Nabi baca kunut nazilah ketika umat Islam terzalimin. Jadi doa Pak, minimal doa. Harta nggak bisa, materi nggak bisa, ya. Yang kedua, jihad di sana nggak mungkin. Doa. Kalau doa juga nggak bisa Pak, diam. Jangan ngelarang. Ada orang misalkan, wah ini ada Imam Masjidil Aqsa, ini ada Syekh min Al-Aqsa, ada Ustadz, ada Syekh dari Masjidil Aqsa dari Palestina sedang mencari donasi. Udah kita berusnuzon aja, nggak usah berpikiran wah nanti ini sampai nggak ya, ini kemana nggak ya ini. Udah tugas kita ngasih. Kalau mau ngasih enggak, diem. Nggak perlu lagi kita ngomong wah jangan, ini nanti nggak sampai, ini nanti ini, nggak usah. Udah. Kalau nggak mau ngasih diem. Minimal kita doa, nggak bisa doa diam. Wa zalika adaful iman, itulah serendah-rendahnya iman manusia. Dan itu yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti Pak. Kepada kita juga. Kepada kita Allah akan pertanyakan itu. Ya minimal ketika kita berdoa terputus tadi Pak. Engkau Dedi Sanjaya, saudaramu di Palestina sana dizolimin, apa yang engkau berikan untuk mereka? Ya Allah, aku udah doa kunut nazilah ya Allah, lepas. Ya Allah, ketika di masjid kami datang ustadz dari Palestina mengumpulkan donasi, saya bantu ya Allah, lepas. Karena tanggung jawab kita dan itu akan dipertanyakan oleh Allah. Watus aluna ilan nas, dan akan dipertanyakan oleh Allah, dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita Bapak Ibu. Rasa sedih kita aja Pak, rasa sedih saja itu udah membebaskan kita dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semua ditanya, bukan hanya kita Pak, apalagi yang di Jazirah Arabia, Uni Emirat Arab itu ada 9 negara Pak, itu semua ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari rajanya, dari presidennya, perdana menterinya sampai rakyat-rakyat jelatanya, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina taqumun? Di mana kalian ketika saudara kalian terzalimin? Di mana kalian ketika saudara kalian dibombardir? Di mana kalian ketika saudara kalian ditembak? Di mana kalian ketika saudara kalian dibunuh? Di mana kalian ketika wanita-wanita muslim diperkosa?
Habis waktunya ya. Semua akan ditanya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah lepaskan Masjidil Aqsa Palestina dari tangan-tangan Yahudi, tangan-tangan Israel. Allah kembalikan lagi Palestina, Masjidil Aqsa ke tangan-tangan Muslim. Allah angkat kemuliaan Masjidil Aqsa dan seluruh penduduk-penduduk Palestina. Dan mudah-mudahan doa kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terlepas dari pertanyaan tanggung jawab kita terhadap saudara-saudara kita dimanapun saja. Al-Hajjina Solehah wa kullu niyatin solehah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin amin ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.